Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua pada saat ini? Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Dwi Aditya, nomor absen 16 dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai gelombang bunyi pada subbab efek Doppler. Apa sih itu efek Doppler? Nah, efek Doppler sendiri merupakan sebuah perubahan frekuensi atau panjang gelombang dari satu gelombang terhadap seseorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber. Jadi gini, pengertian sendiri adalah perubahan suatu frekuensi atau panjang gelombang dari satu gelombang terhadap seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber. Nah, di sini adalah ada kata bergerak relatif. Nah, untuk bergerak relatif ini sendiri itu bebas. Ada yang bisa bergeraknya itu cepat, ada juga bergeraknya itu lambat, sehingga dikatakan sebagai bergerak sebagai relatif gitu. Nah, untuk efek Doppler sendiri itu mempunyai satu rumus. Nah, rumusnya adalah gini. Sebelum kita menganjut ke dalam rumusnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu sumber dan apa itu pendengarnya. Yang pertama adalah sumber. Sumber saya inisialkan seperti S. Nih. Dan P adalah pendengarnya. Gini. Nah, jika sumber ini mendekati pendengar, maka nilainya adalah negatif. Kita sebut saja dengan kecepatan sumber. Jika pendengarnya ini mendekati sumber, maka nilainya adalah positif. VP gitu. Nah, di dalam soal juga biasanya diketahui tentang angin atau kecepatan angin. Nah, untuk kecepatan angin sendiri saya sesuaikan dengan sumbernya atau saya taruh di atas sumber gitu. Angin adalah nilainya adalah positif. Jadi gini, jika sumber mendekati pendengar, maka nilainya adalah negatif. Tapi jika pendengar mendekati sumber, maka nilainya adalah positif. Di soal juga diketahui juga beberapa lagi mengenai ini. Jika sumbernya ini menjauhi, jika sumbernya ini sumber menjauhi pendengar, maka nilainya adalah positif. Jika pendengarnya ini sendiri menjauhi sumber, maka nilainya adalah negatif. Jika sumber mendekati pendengar, maka nilainya adalah negatif. Jika sumber menjauhi pendengar, maka nilainya adalah positif. Jika pendengar mendekati sumber, nilainya positif. Namun, jika pendengar menjauhi sumber, maka nilainya adalah negatif. Jadi gini. Nah, untuk kecepatan di udara, untuk ilmu fisika sendiri itu tetap, yaitu sebesar 340 meter per second. Jika diketahui di soal lebih dari 340, maka kita menggunakan itu. Jika di soal tidak diketahui sebesar 340 atau tidak diketahui di soal, maka kita menggunakan
yaitu 340 meter per second gitu. Nah, untuk rumus efek Doppler sendiri adalah Fp sama dengan V udara plus minus Vp plus minus Va kecepatan angin dikali dengan Vs atau frekuensi sumber sama VUD plus minus kecepatan sumber plus minus kecepatan angin. Nah, untuk keterangannya adalah Vp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar. Yang didengar pendengar adalah nilainya adalah Hertz. Satuannya adalah Hertz. Kedua adalah tentang Vs. Adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara. Adalah satuan juga sama, yaitu adalah Hertz. Selanjutnya adalah tentang Vp adalah kecepatan pendengar jika bergerak. Satuannya adalah meter per second. Selanjutnya adalah Vs, kecepatan sumber jika bergerak. Satunya juga sama, yaitu adalah meter per second. Yang terakhir adalah tentang VA atau kecepatan angin, yaitu satunya juga sama, yaitu meter per second. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh soal mengenai efek Doppler itu sendiri. Baik, untuk contoh soal kali ini adalah sebuah mobil ambulan bergerak dengan kelajuan 30 meter per second sambil membunyikan sirine yang menghasilkan frekuensi 900 Hz. Tentukan perbedaan frekuensi yang terdengar oleh seorang yang diam di pinggir jalan ketika ambulan mendekati dan menjauhi pendengar. Serta diketahui juga dalam soal cepat lambat bunyi di udara sebesar 340 meter per second. Nah, kini kita akan mengetahui adalah D1. Fs-nya adalah frekuensi, sumbernya adalah sebesar 900 Hz. Untuk kecepatan oleh sumber sendiri adalah sebesar 30 meter per second. Untuk kecepatan pendengarnya, di sini kan pendengarnya adalah diam, maka adalah 0 meter per second, tidak mengalami perubahan sama sekali. Selanjutnya adalah kita disuruh untuk mencari D2-nya adalah ketika pendengarnya inilah diam, pada saat mendekati dia diam, mendekati, diam ini mendekati. Ini untuk poin A. Untuk poin B-nya adalah ketika diam, mobil ambulannya adalah menjauhi. Nah, ini kita ditanyakan. Yang D3. Untuk poin A sendiri. Jadi gini. Untuk Fp dengan. Nah, sebelum saya masuk ke rumusnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ketika mendekati, ini kan sumber kan, ini kan pendengarnya.
Nah, pendengar ini kan tidak mengalami perubahan sama sekali, maka adalah sifatnya 0 meter per second. Ketika mendekati, maka sumber mendekati pendengar, maka adalah nilainya adalah negatif. Jadi negatif Vs sama dengan min 30 meter per second. Sekarang kita masukkan rumus saja. Ketahui V udara. Udara plus minus Vp. Nah, karena di sini tidak diketahui oleh kecepatan anginnya, maka kita tidak usah tulis. Langsung saja kita bagi dengan V udara juga plus minus kecepatan sumber dikalikan dengan Vs. Nah, jadi Vp-nya adalah, ini kita misalkan Vp1 aja. Vp1 untuk yang mendekati. Untuk Vp2-nya adalah untuk menjauhi pendengar gitu. Kita masukkan saja. V udaranya adalah ketahui 340. 340. Karena kan ini yang pertama adalah tentang Vp-nya adalah 0, maka kita tidak usah tulis. Langsung saja kita bagi saja dengan 340. Dikatakan ini kecepatan sumbernya adalah mendekati pendengar, maka adalah nilainya negatif, yaitu min 30 dikalikan dengan 900 untuk frekuensi sumbernya. Nah, untuk 340 dikalikan dengan 900 hasilnya adalah 306.000. Dibagikan dengan 340 dikurangi 30 adalah 310. Nilainya adalah 987,09. Kita ambilkan saja yang depannya saja, yaitu 987 Hz. Nah, untuk poin B-nya sendiri adalah tentang untuk menjauhi. Nah, untuk menjauhi sendiri, maka sumber menjauhi. Nah, sumber menjauhi pendengar adalah nilainya positif. Jadi, plus 30 untuk Vs. Sedangkan ini adalah P, diam 0 meter per second. Kita masukkan rumus lagi untuk Vp2 sama dengan V udara plus minus Vp kalikan dengan Fs dibagi V udara plus minus Vs gini. Vp2 sama dengan, kan tadi kan diketahui 340. Ini kan sudah tetap kan, dibagi dengan V udara 340 juga, karena sumber menjauhi pendengar maka nilainya positif, yaitu adalah pos plus 30 dikalikan dengan 900. Nah, 900 dikalikan dengan 340 adalah sama juga, yaitu adalah 306.000. Dibagi, untuk 340 ditambah 30 adalah 370. Jadi sebesar 827,02. Kita ambil yang bagian depan saja, yaitu 827 Hz. Nah, jadi untuk perbedaan frekuensi ketika ambulan itu mendekati pendengar dan menjauhi pendengar adalah ini. Delta Vp pendengarnya adalah untuk Vp1 dikurangi Vp2. Yang Vp pertama adalah sebesar 987 ini. Vp yang kedua adalah ini. 987 Hz dikurangi 827 Hz. Sebesar sama dengan 160 Hz. Nah, jadi ketika sumbernya ini mendekati pendengar, maka sebesarnya Vp frekuensi pendengarnya sebesar 987 Hz. Ketika sumber itu menjauhi pendengar, maka frekuensi pendengarnya sebesar 827. Jadi untuk perbandingannya sendiri sebesar 160 Hz. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.
Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Cukup sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.